Halo semuanya, bersama gue Jordi di sini bersama Real Meow Paper Tag ya edition ya. Akhirnya saya punya kucing ini ya guys ya, senang banget gue. Sumpah ini tuh kayak punya patung hype beast gitu loh. Cuman ini brand smartphone ini gue senang banget. Tapi ntar gue pajang di TLM. Kalau udah pindah kantor gue taruh di rumah. Tapi sayangnya untuk si Real Meow ini katanya nggak bisa dicoret ya, nggak kayak GT2 Pro belakang bisa dicoret. Tadi gue hampir mau coret tapi kata orangnya jangan. Oke. Hari ini kita akan membawakan news, kita mulai dari yang non-smartphone dulu. Yang pertama itu adalah WhatsApp. Jadi setelah mungkin sekitar 8 bulan menunggu, WhatsApp multi-device itu nggak beta lagi dan masuk ke official version. Di mana gue pribadi udah pakai untuk yang iOS selama 8 bulan dan somehow tuh kadang perlu organizing message, nge-sync dan segala macam ya. Jadi gue belum berani pakai buat WhatsApp-nya delay titip. Nah, setelah ini bakal official dan akhirnya bulan ini tuh iOS, bulan depannya lagi tuh Android, gue rasa gue akan pakai dan sekarang untuk login admin tuh udah nggak usah ribet-ribet lagi. So far so good sih, jadi good job untuk si WhatsApp. Nah, yang lucunya dari sisi lain Telegram ini goblok banget ya. Jadi Telegram ini kabarnya tuh di Brazil tuh dikatakan sebagai aplikasi penyebar hoax. Padahal kan kita tahu ya, Telegram tuh tempat nge-share video, film, sama bokep gitu. Cuman di situ ada kabarnya hoax dan tim dari Brazil katanya itu kagak ngecek di mana akhirnya membuat Telegram tuh di-ban di Brazil. Berapa lama sih di-ban-nya? Nggak ada informasi. 2 hari. Ya, bagus sekali. Tapi nggak apa-apa sih, maksud gue mending aplikasi lu di-ban daripada lu salah kalau lu agency dan lu nge-post untuk sosial media lain. Sering terjadi. Nah, next kita ngomongin Google. Ini satu hal yang menarik karena Google Play ini sepertinya sudah mulai bergerak untuk masalah persentase karena kan selama ini kita tahu App Store dan Play Store tuh ngambil 30%. Itu yang bikin kemarin Fortnite tuh ngamuk dan akhirnya keluar dan bikin payment mereka sendiri. Nah, ternyata hal menarik ini gue baru tahu kalau di Korea Selatan Google tuh sudah melakukan hal yang sama. Karena peraturan dari Korea Selatan sendiri memaksa mereka untuk nggak stick to 30% ini, itu ngebuat Apple dan Google sama-sama harus ngebiarin third party buat pakai payment mereka sendiri. Jadi Google tuh baru announce kalau untuk Spotify sebagai first partner mereka itu bakal menjadi pilot atau yang pertama untuk nyobain hal ini dan 30% tuh mungkin bisa turun sampai ke 10% atau mungkin di bawah itu sebagai deal-dealan mereka lah. Dan dengan Google melakukan hal ini otomatis Apple mau nggak mau harus melakukan hal yang sama seperti di Korea Selatan karena Google mulai, Apple mau nggak mau harus ikut, kalau nggak orang bisa ngamuk-ngamuk. Jadi kita mungkin dalam waktu dekat akan ngelihat developer itu akan jauh lebih jaya dibandingkan sekarang. Karena dipotong 30% itu berasa loh. Maksud gue mungkin angka terlihat kecil, tapi kalau lo dapat 1M kan berarti 300 juta. Ya kan? Enggak. 30 juta ya? Nggak tahu. Ya kurang lebih seperti 300. Nggak tahu deh. Oke, next kita ngomongin dari smartphone. Sebenarnya ada sebuah drama ya di Indonesia terkait Mi 11 Ultra. Ya, kemarin tuh ada sebuah drama Mi 11 Ultra yang gue rasa orangnya pun gak expect sampai se-viral itu. Dimana dia tuh kayak mungkin cuma menyuarakan kekesalan dia sebagai seorang pengguna Xiaomi. Dan akhirnya ternyata dia bilang kalau handphonenya tuh meledak dan gak diterima oleh pihak Xiaomi. Bahkan gak ada respon katanya, atau mungkin slow response. Dan dibawalah ke ke sosial media. Tapi setelah punya usut dan perpanjangan drama dan segala macamnya, akhirnya dia klarifikasi dan minta maaf karena udah pernah ganti LCD dan meledak itu bisa dibilang kata yang lebay tapi lebih ke meleleh. Terus ada perubahan apa? Pernah jatuh ya? Apa pernah masuk air ya? Pernah masuk air, jadi somehow ya garansinya juga karena ganti LCD jadi hilang juga kan garansinya. Dan pihak Xiaomi sih cukup baik lah menangani masalah ini karena kan akhirnya gue rasa ini salah satu strategi dari si orangnya gitu kan. Dia nge-blow up walaupun dia tahu dia salah, dia blow up dan akhirnya diperbaiki. Sedangkan dari pihak Xiaomi-nya karena ini terblow up, otomatis ini menjadi exposure gratis. Cuman dari Xiaomi sebenarnya bisa aja untuk nge-sue si orang ini karena kan dia merusak nama Xiaomi lah untuk beberapa hari. Tapi ya udahlah, udah dapat exposure, satu dapat handphone baru, kenapa harus ribut ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu, tapi kurang-kurangi lah drama-drama seperti ini. Oke. Next kita ngomongin Samsung. Samsung sendiri ini kabar-kabarnya akan mengeluarkan foldable baru. Jadi kalau kita tahu ada Z Fold 3 dan Z Flip 3, sekarang ada codename baru yang mengarah ke Z Fold 4 dan Z Flip 4. Z Fold 4 kan bedanya cuma S Pen-nya katanya akan
sama dengan standar S Pen lainnya, jadi layarnya akan diperbagus. Kalau Z Flip belum ada kelihatan lah informasi ke arah mana. Cuma yang menarik adalah kabarnya ada sebuah device baru dengan codename Diamond. Diamond ini kayaknya sih scroll, bisa ditarik tapi belum tahu karena kelihatan baru leak ada eksekutif yang megang, jadi kita nggak tahu ini apaan. Tapi harusnya kalau itu terjadi berarti di tahun ini itu ada 3 foldable atau mungkin 2 foldable dan 1 scrollable dari si Samsung, bukan scrollable sih, rollable, iya kurang lebih seperti itu. Dan kalau diomongin sih ini kabarnya bakal menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 Plus yang nantinya di bulan Mei itu akan diperkenalkan. Dan harusnya di Juni itu awal-awal rilis lah beberapa Snapdragon 8 Gen 1 yang memperbaiki masalah throttling. Dimana beberapa brand yang bakal mulai dulu tuh ada katanya tuh OnePlus, Xiaomi, Lenovo, sama Motorola. 3 terakhir nggak ada yang peduli karena nggak masuk Indonesia. Cuma baik lagi kalau kita ngomongin si Samsung ini kabarnya sih yang si Diamond yang baru ini itu bakal dirilis dalam stok yang dikit doang karena cuma sekedar mengetes pasar. Tapi gue rasa karena kemarin terakhir kita tahu berita tentang Z Fold dan Z Flip itu akan diproduksi lebih massal, berarti Samsung udah mulai pede dengan si foldable mereka. Ini kenapa gue cara ngomongnya jadi aneh ya? Next kita ngomongin masalah CarPlay atau bos barunya Nothing yang awal rilis bukan yang ngeluarin smartphone tapi ngeluarin TWS yang gue sampai sekarang belum nyoba. Tapi Nothing ini tuh gue pribadi nggak terlalu ngikutin karena kayaknya untuk kemungkinan resmi di Indonesia juga agak sulit. Jadi mungkin kita tidak akan melihat Nothing ini, cuman cukup pede aja CarPlay sendiri menyatakan kalau ini akan menjadi the best Android so far, kan best of the best of the fucking world. Dimana ini kenapa cara gue ngomong kayak TikTok ya? Tapi maksud gue ini akan menjadi iPhone-nya Android gitu. Cuman kita lihat lah nanti kedepannya Nothing OS ini akan sebaik apa. Terus kita ngomongin dari dunia Samsung harusnya udah nggak ada, mostly udah gua cover. Oh ada, Oppo Find X5 Pro. Oppo Find X5 Pro punya 2 berita yang menarik, bahkan 3. Yang pertama ada wallpaper ray tracing yang gua nggak paham amat, jadi gua kirim ke Sony buat dia cek karena dia peduli kalau ada nama ray tracing. Kedua dia ngeluarin sebuah case yang bisa bilang kayak ice gel gitu, kayak Bye Bye Fever, di mana dia menggunakan teknologi yang namanya itu apa sih? Nama teknologinya Glacier Matte. Jadi dia bisa menyerap kelembapan dan mengurangi suhu hingga 2-3 derajat. Dan menariknya ini nggak akan bikin smartphone kalian makin tebal. Ini sebuah teknologi baru yang bisa dibilang cukup membantu karena nggak perlu lagi taruh sebuah cooling tuh di bagian smartphone. Kalau saya berhenti sebentar biasa Aldo lagi gini-gini ya, jadi otak gue agak lewat dikit. Dan next satu fitur lagi itu si Oppo Find X5 Pro sekarang bisa kalian gunakan untuk ngecek heart rate sensor. Tapi beda, kalau Realme sama Xiaomi itu kan pakai fingerprint buat ngecek. Kalau ini tuh kalian tempelin ke dada kalian selama 12-15 detik, nanti dia ngecek sendiri. Cuman ya balik lagi lah, ini kan cuma sebuah aplikasi lab yang coba-coba, jadi nggak bisa jadi patokan utama juga, tapi lumayan gitu ada. Oke, next kita ngomongin masalah iPhone. Ini ada beberapa berita menarik. Pertama adalah masalah iPhone 14 dan 14 Pro. Kemarin gue udah sempat bahas di mana satunya itu tidak akan menggunakan A16 Bionic. Tapi berita terbaru menyatakan kalau untuk iPhone 14 biasa itu akan menggunakan A15 yang di rebranding menjadi A16. Ada yang bilang modifikasi, ada yang bilang rebranding. Jadi ada beberapa leak terkait hal itu. Tapi untuk yang versi Pro sendiri dia akan diberi nama A16 Pro. Jadi kayak si M1 Pro, bahkan mungkin nanti ada M1 Ultra dengan iPhone 17 Ultra gitu. Kemungkinan akan ada, karena kalau kita ngelihat Apple menjalankan itu mungkin jalan-jalan aja. Nah di sisi lain, sebuah berita yang baru aja rilis itu menyatakan kalau Apple sedang menyiapkan sebuah sistem subscription untuk smartphone mereka. Jadi kita lihat sendiri kan Apple cukup cuan belakangan ini dengan adanya subscription itu dari Apple TV Plus, Apple News, Fitness, iCloud, dan semuanya itu digabung menjadi Apple One. Nah, ini katanya iPhone ini sendiri nanti bisa bikin sistem subscription yang gue pribadi juga masih mempertanyakan. Karena Apple membuat ini kan gue rasa lebih ke arah dia nggak mau ada middleman kayak bank untuk cicilan dan segala macamnya. Tapi kalau ini 1-2 bulan doang kita bisa pakai dan tanpa komitmen setahun, ini sih nikmat banget. Ini kayak kita tuh lagi minjem iPad buat kelihatan kaya sebulan, abis itu kita selesai gitu. Itu nikmat gitu maksud gue.
Iya, kayak sewa iPhone yang sempat rame kemarin. Ya, ini bisa kalian lakukan. Cuman gue rasa ini akan ada komitmen karena Apple kan biangnya cuan gitu ya. Oke, terakhir kita ngomongin iPhone 15 yang gue rasa juga belum apa ya. iPhone 14 belum rilis. Kita udah bahas iPhone 15. Jadi iPhone 15 sendiri itu kabar-kabarnya akan punya under display Face ID yang sudah saya dengar dari iPhone 13. Ya, tapi nggak pernah rilis, bahkan yang keluar sekarang Notes. Tapi baik lagi, karena kita udah melihat separasi dari iPhone biasa dan iPhone Pro, kemungkinan ini bakal di 15 Pro, itu udah pasti, biar ada separasi. Cuman ini teknologi itu dari Samsung Display yang kerjasama sama, tadi gue lupa namanya, Omi, Lomotric something, dimana mereka akan mempersiapkan itu untuk Z Fold 5. Jadi kemungkinan iPhone 15 itu bakal di 2023 menggunakan hal yang sama. Dan sudah pasti kalau iPhone 15 biasa, pasti pakai punch hole sama dual punch hole lah yang ada di 14 Pro nanti. Kayak gue rasa sih itu udah kemungkinan akan terjadi untuk desain yang seperti itu, nggak akan ada perubahan. Cuman kalau kita ngomongin iPhone 15 under display, gue nggak tahu ya. Under display itu nggak hype lagi. Maksud gue orang udah bisa menerima sebuah punch hole kecil dan yang penting kameranya bagus dibanding mereka paksain under display Face ID tapi kamera jelek buat apa gitu. Jadi itu aja untuk minggu ini beritanya, tidak panjang-panjang saja tapi tentu saja iPhone selalu nomor 1. Kalau belum nonton unboxing iMac harus ditonton. Maupun tidak akan menjadi tempat rekomendasi kalian beli karena tidak ada tes performa, tidak ada tes dual boot buat main Valorant, tapi harus tonton. Oke, sampai jumpa di video news berikutnya. Bye-bye guys.